home, keluargaku, gerejaku. Nah, di podcast kali ini kita akan berbicara seputar remaja dan orang tua nih. Dan kali ini tentu saja saya tidak sendirian. Jadi ada seorang lagi yang akan menemani saya. Dan ini dia Kak Jessica. J. Presilia. Jadi awkward gini ya. Gimana Sil? Ya Kak, jadi kali ini kita ada kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol tentang remaja dan orang tua dalam Faith at Home gitu kan. Ini berarti mama kamu nonton dong? Semoga. Ya nih, loh sebut nama. Oke, tentang remaja dan orang tua ya? Ya benar Kak. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mau masuk ke poin yang pertama nih. Nah, di poin yang pertama ini kita akan membahas minat rohani dan jumlah anak yang menurun. Nah, sadar atau tidak ketika sebelumnya kita beribadah offline tuh ya Kak, kebiasaan ibadah dia yang pertama, kita datang ke gereja bareng atau enggak kita bareng orang tua gitu ya? Oke. Atau enggak kita diantar gitu ya. Udah nyampe ke gereja ibadah, pulang kita bareng orang tua lagi atau kita dijemput sama orang tua lagi. Nah, bareng-bareng orang tua ya, gitu ya. Okay. Dan ketika online kita tuh ibadah sendiri-sendiri gitu kan. Jadi orang tua ikut live streaming bareng umum, kita ikut ibadah remaja kita sendiri atau kita ikut ignite gitu kan. Nah, perubahan yang kedua itu di jam ibadah nih Kak. Kalau waktu offline, oke, semua serentak. Jadi kita bisa ke gerejanya bareng-bareng, kita bisa ibadahnya bareng-bareng gitu kan. Dan setelah online ini jamnya menyesuaikan ya. Orang tua start dari setengah 7 pagi, remaja start dari jam 10. Ini kan nggak bisa kan Kak disamain, karena kalau kita bikin remaja setengah 7, siapa yang mau ikutan gitu kan? Kita masih kamu kan, bukan ya. kita kan. Jadi memang dapat disimpulkan kalau kondisi offline seperti ini tuh yang dulunya ya, kondisi offline yang dulunya itu nampak baik-baik saja dan sekarang berubah menjadi kondisi seperti ini itu kelihatan banget sih Kak celahnya, kelihatan banget ada kerusakan kecil yang apa kerusakan apa tuh? Wah, jadi ini ya kalau dari aku contohnya itu tadi ketika kalau ibadah offline, kita ada orang tua yang mendampingi kita sehingga membuat kita mau tidak mau mengikuti ibadah gitu kan. Dan ketika online, orang tua udah ibadah duluan kok. Kan orang tua nggak tahu tuh nih kita udah ibadah atau belum, kita udah ikut kebaktian atau belum gitu kan. Nggak kekontrol gitu ya? Iya benar. Nah jadi pertanyaannya, bagaimana sih tanggapan gereja mengenai kasus ini dan bagaimana juga orang tua itu seharusnya berperan menanggapi kasus seperti ini? Kritis ya dia Bapak-Ibu ya. Kamu udah siapin ya di rumah ya pertanyaannya. Tanggapan gereja, kalau gereja kegedean, mungkin tanggapan aku aja pribadi kali ya. Sebagai gereja aku ya gereja kan ya. Boleh. Iya, mungkin memang faktanya hari ini COVID membukakan banyak hal sih buat aku ya. COVID membukakan banyak hal yang nampaknya baik-baik saja, sebenarnya bisa jadi nggak baik-baik saja. Bisa aja ada anak yang aktif banget di gereja, misalnya anak remaja, let's say ada banyak pengurus misalnya kan, aktif pelayanan, main musik dan sebagainya, tapi ketika di rumah dia menjadi anak yang biasa-biasa aja atau seolah-olah tidak kenal Tuhan gitu. Tambah COVID lagi nih gitu kan, kita nggak bisa kontrol banyak hal gitu ya Bapak Ibu. Yang nonton juga Presil, kita nggak bisa kontrol banyak hal, termasuk ketika Zoom misalnya, kita remaja Zoom ibadah sama-sama ya. Tapi berapa banyak sih yang kamu yakin 100% ikut ibadah, benar-benar literally ikut ibadah, full nyanyi ikut, doa ikut, persembahan di scan apa orang itu kita nggak ada yang tahu. Jadi kita nggak bisa kontrol segala. Jadi tanggapan aku ya memang aku melihat bahwa ini menunjukkan satu fakta bahwa nggak bisa tuh kalau orang tua dalam case ini ya beranggapan ya udah yang penting wes gereja belum, wes ibadah wes. Buat aku itu jadinya celah anak itu nggak kekontrol imannya. Apalagi gereja juga terbatas kan. Ditambah doang tapi nyanyi nggak ikutan, terus pas firman nggak nyimak gitu kan ya Kak ya. Itu aja nggak ikutan, apalagi dengerin firman Tuhan. Dengerin firman itu kalau denger aja enggak, gimana mau ngelakuin gitu kan, gimana mau mengubah hatinya. Itu jadi poin. Dan buat aku sih sebenarnya bersyukur sih pandemi ini membukakan fakta-fakta yang harusnya jadi sorotan gereja, bahkan
sebenarnya sorotan semua umat percaya gitu. Khususnya dalam hal ini remaja dan orang tuanya. Jadi tanggapan aku bersyukur karena bersyukur loh Tuhan masih bukain nih loh, kamu nih ada kekurangannya gitu. Itu sih kalau kamu bilang tanggapan aku, itu tanggapan aku seperti itu. Pertanyaan kedua apa tadi? Seharusnya orang tua tuh berperan sebagai berperan seperti apa? Contekan dulu nih. Menanggapi kasus seperti ini. Orang tua di sini ada orang tua sih ya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada banyak orang tua ya. Bapak Ibu nggak tahu di belakang sini ada banyak orang tua melihat aku dan Presil. Tanggapan, gimana tadi apa? Jadi lupa ya. Bagaimana seharusnya orang tua berperan menanggapi kasus seperti ini? Berperan menanggapi kasus ini. Bagaimana caranya? Buat aku orang tua harusnya bisa ikutan. Nah ini poin penting. Sebenarnya pasti dengan tema Faith at Home ini ya. Kalau kita lihat ulangan 6 ya dari Alkitab pun udah bilang ulangan pasal 6 itu sebenarnya konteksnya kepada orang tua. Kalau kita buka Alkitab deh, ya kan, biar ada dasar firman Tuhannya. Ntar kita kena protes lagi kan. Ulangan 6 ayat berapa ya Phil? Sil. Ayat 6 sampai 7. Ayo Sil, bacain Sil. Oke, aku bacain ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke. Jadi ini ayat yang aku yakin di semua podcast akan menyatakan hal yang sama, dan ini firman Tuhan. Jadi ketika dia bilang haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, kepada siapa? Anak-anakmu dulu. Berarti apa yang harus dilakukan orang tua? Orang tua harus berpartisipasi. Bahkan sebenarnya orang tua adalah gereja pertama. Bukan gereja yang sekarang ada, bukan GKI Sulung, tapi orang tua itulah yang punya peran penting gitu. Aku baca buku ini ya, buku Church Plus Home ini ya. Dia ada bilang gini nih Sil. Mana ya bukunya? Ya banyak lagi. Nih. Dia bilang gini. Memang bagus kita ingin agar anak remaja kita punya iman yang lebih kuat. Bagus, kita pengen kan. Bukan kita, aku belum punya anak. Sebagai orang tua dan sebagai kita pun juga pengen sih Kak kayak gitu. Manis juga sih. Presiden membukakan satu hal yang baru nih. Aku langsung terpikir, memang bagus kita ingin agar anak remaja kita punya iman yang lebih kuat. Tetapi kenyataannya adalah apa yang kita lihat dalam iman anak remaja kita itu adalah cerminan dari iman kita, iman orang tua. Jadi isunya bukan imannya mereka, tapi iman kita, iman orang tua. Jadi ketika anak itu imannya nggak bertumbuh, kita akan bertanya orang tuanya itu ngapain di rumah? Apakah dia juga berjuang? Gitu. Walaupun aku percaya bahwa proses itu ada yang cepat, ada yang pelan, tapi orang tua berjuang nggak? Jangan sampai orang tua prinsipnya ya udahlah yang penting kamu tak kasih pelayanan, tak bawa ke gereja, tolong dong Kak Jess. Jadi ini ya, tolong dong Kak Jess, tolong aja anakku pelayanan. Ya benar, itu benar, gak salah sih. Bisa kita bantu di situ. Tapi ingat pelayanan itu hanya 1 jam dari 24/7 harinya setiap hari. Berapa lama sih dia sekarang lagi di rumah kan? Sekolah Zoom di rumah. Dia lebih banyak waktu di mana? Di rumah kan. Terus orang tua bisa jadi ya di sini ketawa-ketawa hiha pulang gak ada ngobrol sama papa mama, gak ada ngobrol sama saudara. Jadi ketika mengharapkan iman anakku pengennya bertumbuh. Nah, kamu sendiri gimana di rumah? Iman kamu sendiri sebagai orang tua. Apakah sebagai orang tua melakukan hal yang terlepas dari jadi orang tua? Kamu pribadi deh, sebagai orang tua, sebagai pribadi bukan sebagai orang tua. Ada nggak memperjuangkan supaya iman saya ini bertumbuh? Supaya nanti akhirnya tipsnya bisa nggak jadi teladan buat anak-anak kamu? Gitu. Itu sih, itu poin. Jadi tanggapannya aku bersyukur apa yang harus dilakukan orang tua. Ya ayo melihat kembali nih. Kamu udah secara pribadi sama Tuhan, kamu berjuang nggak untuk bertumbuh? Gimana kamu minta anak kamu bertumbuh kalau kamu aja nggak bertumbuh? Nah itu poinku. Gitu. Walaupun sekecil apapun prosesnya gitu ya, tapi minimal Tuhan aku pengen bertumbuh bareng anak-anak aku juga. Ya memang gitu itu menjadi momen penting sih Kak, apalagi kondisinya kayak gini itu benar-benar kita butuhin gitu kan. Betul. Nah, tapi masalahnya ya Kak, kalau gereja dan orang tua harus saling boleh pakai tisu yang panas banget sih. Boleh Kak. Kalau misal gereja dan orang tua harus saling melengkapi dan
apa ya, persentasenya mungkin ya itu harus lebih banyak di orang tua. Nah, gimana sih Kak tentang orang tua yang harus melengkapi dirinya lagi gitu? Mungkin kita ngerasa oh orang tua kayaknya belum cukup nih untuk menjadi teladan, untuk memberikan kita contoh gitu. Nah, karena berangkat dari kata terlalu sibuk nih Kak, bisa jadi dua kasus. Yang pertama, orang tuanya yang memang tidak mau tahu, dan anaknya juga nggak mau tahu. Itu lebih parah lagi. Ya. Tapi akhirnya lihat nggak sih, karena orang tua nggak mau tahu, ya udah akhirnya anaknya juga ya ngapain aku mau tahu gitu. Merekanya sama-sama nggak mau tahu gitu kan ya Kak. Dan tidak bisa dipungkiri juga kalau orang tua itu mengekang Kak dengan alasan ini demi kebaikan dirimu sendiri. Kamu curhat aja. Nah, meskipun memang ketika mereka bilang seperti itu ya Kak, ada yang sepenuhnya benar, ada yang sepenuhnya membuat kita tuh berpikir lagi kayak, loh ini kita udah beda zaman loh, kamu tuh yakin ini akan apa ya, berdampak kepada kita tuh benar-benar gitu loh Kak, maksudnya 100%, atau karena karena perbedaan zaman ini membuat wah ini nggak bisa lagi diterapin ke anak kita. Apalagi ini cuma boleh stop ke kita aja gitu kan. Embel-embelnya kan kayak mama tuh ya dulu ya gitu ya. Iya, jadi papa dulu ya. Mau nggak mau kan kalau dia ngomong kayak gitu kita harus nurut gak sih Kak? Kayak harus apa? Harus nurut. Harus nurut ya? Iya. Enggak melawan ya? Enggak, mama kan harus gini. Mama lo sekolahnya dia cuma segini gitu. Setelah kita berpikir Kak kayak enggak ya? Boleh nggak ya? Setelah kita tahu wah ini nggak boleh kok, kita bisa kok melawan dikit gitu kan, yang gimana tuh Kak? Jadinya kalaupun kita melawan terus dan akhirnya kita juga salah menanggapi responnya itu, sebagai orang tua dan sebagai anak gimana ya responnya yang betul gitu Kak menanggapi kasus seperti itu? Aku tuh ditanya respon yang betul tuh, aku pertama ya, aku selalu bilang bahwa respon yang tepat itu aku nggak akan bisa kasih tahu gitu. Yang bisa kasih tahu tuh hanya Tuhan. Jadi kamu perlu makanya aku ketika tanya gimana sih respon yang tepat gitu, gimana sih respon yang betul, maksudnya respon masing-masing keluarga dan masing-masing orang tuh berbeda. Misalnya keluarga aku ya, apakah keluarga aku baik-baik saja? Tidak juga gitu kan. Keluarga timur kan, aku tengah itu kan keras juga kan, keras banget. Jadi ketika mereka pokoknya misalnya aku pengen misalnya apa ya, misalnya pengen main basket, loh basket itu kan buat cowok, loh cewek tuh nggak boleh main basket, cewek tuh pakai rok lah, come on man gitu kan. Kayak gitu tuh akhirnya perlu hikmat sih Tuhan, mengerti sih posisi kita, harus ngerti juga. Jadi sebagai dari posisi orang tua, mengertilah anak sekarang ini gak sama seperti dulu, ada pengertian sih. Akhirnya aku bilang pengertian, tapi ini kembali lagi ya, minta hikmat ya dari anak-anak pun. Ayo teman-teman, kita juga mengerti posisi orang tua kita, karena mungkin memang pas zaman dulu orang tua kita dididiknya seperti itu, yang namanya cewek ya pakai rok, duduk manis gitu kan. Kalau sekarang mungkin emansipasi. Iya, aku pikir kamu nggak menyimak kan. Emansipasi, jadi ya udah nggak apa-apa, it's okay. Cewek mau main basket kek, mau potong rambut pendek kek, ya terserah, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya saling pengertian, aku sih selalu pegang prinsipnya saling mengerti sih, dan kemudian dikomunikasikan dengan baik. Segala satu kan bisa dibicarakan baik-baik, walaupun ada juga sih yang orang tua yang wah bohwat deh. Aku pernah bohwat juga sih, maksudnya kayak ya udahlah, karok mula apa gitu. Udah sampai di titik gitu. Tapi akhirnya Tuhan tuh bisa kok menggelisahkan hati kita. Makanya penting banget nih teman-teman maupun orang tua yang di rumah, selama kamu sama Tuhan dekat gitu ya. Buat aku Tuhan itu kan ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu akan selalu menggelisahkan hati kita buat ya Tuhan, aku harus seperti apa sih gitu. Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu, teman-teman untuk hadir punya keluarga. Buatku itu bukan asal-asalan aja gitu ya. Tuhan kasih orang tua dan keluarga seperti itu bagian kita untuk sama-sama bertumbuh gitu. Jangan mengeluh doang gitu, jangan tanya harus gimana, ya tanya Tuhan, dan ayo kita mulai pelan-pelan. Buat aku tuh dua hal penting itu sih, saling ngerti dan ngomong gitu.
bilang, komunikasi. Harus ada komunikasi gitu ya kan. Makanya ketika dibilang orang tua sibuk, buat aku ya ayo orang tua sediain waktu gitu. Kamu udah lahirin anak bisa gitu. Aku gak tau sih, kita udah, maksudnya itu kan bentuk tanggung jawab juga ya. Mungkin aku belum berkeluarga ya, mungkin nanti bisa tanya ibu-ibu yang ada di sini gitu ya. Nanti kita tanyain ibu-ibu sini ya, bapak ibu semua ya. Maksudnya ketika sudah punya anak tuh harusnya sih ada sih ya rasa untuk iya nih aku mengasihi anakku, harusnya aku bisa dong kasih waktu. Jangan sampai itu ya, kebanyakan kan aku mengasihi anakku dengan cara kerja mati-matian gitu. Tapi akhirnya anaknya ditelantarin gitu aja kan, ya nggak kayak gitu. Atau enggak dititipin ke Kak Jas kan tadi. Oh, aku tempat menitip, ya gue inang-inang maksud kau. Gitu. Tapi juga jangan terlalu ekstrim. Nah, ada juga yang ekstrim banget. Jadi kayak anak itu bener-bener dimanjain, minta ampun. Nah, itu sebenarnya makanya aku bilang aku nggak bisa kasih harus yang tepat seperti apa. Perlu hikmat sih akhirnya. Yang baik seperti apa. Jangan terlalu ekstrim ke sebelah. Jangan juga terlalu ekstrim ke yang satunya. Perlu, makanya jalan tuh harus pelan-pelan gitu ya. Jangan sampai miring kiri. Harus seimbang gitu kan ya. Betul. Tapi dua hal itu sih aku belajar sebagai anak gitu kali ya. Mengerti dan komunikasiin dengan baik. Gitu sih. Jatuh bangun nggak apa-apa kok, sesaat aku banting pintu, marah-marah, itu udah waktu SMA tuh udah. Ya jadi mah banting pintu boleh gitu kan. Tapi makanya pakai hikmat kan, udah kenal Tuhan Yesus ya, Presil ya. Gitu ya. Ini abis ini aku kena omelin semua orang tua gitu. Aku gimana sih Kak Jas gitu. Gitu. Itu poinku sih Sil. Jadi keterbukaan, relasi keterbukaan, saling memahami dulu. Pakai sepatunya mama kamu, pakai sepatu anaknya bapak ibu gitu, supaya bisa mengerti seperti apa sih sekarang. Benar begitu ibu-ibu di sini? Amin. Nanti mungkin kamera bisa disorot gitu, ada banyak ibu-ibu di sini ya. Oke. Atau mungkin kamu mau perlu tanya salah satu ibu-ibu di sini nggak? Boleh nggak sih? Mungkin gimana sih perasaannya gitu? Ternyata ini ya, ibu-ibunya kabur jadi ya udahlah. Oke. Nanti itu kita bisa diskusikan setelah podcast ini kali ya Sil ya. Oke. Gitu Sil jawaban aku Sil. Oke. Nextnya nih Kak ya. Tadi kita udah tahu pernyataan seperti ini dari kasus-kasus seperti ini yang sudah kita bahas tadi. Memang kan salah satu akibat salah satu penyebab timbulnya seperti itu tuh karena iman kita yang kurang gitu kan. Nah, gimana sih melihat dari dua sudut pandang tadi, cara membangun amat pertanyaan kamu nih, cara membangun kehidupan iman remaja dan orang tua dalam pandangan faith at home. Harus buka buku dong? Iya, boleh sih. Boleh dulu dong, berarti aku buka buku dulu dong. Di-cut nggak? Nyontek dulu dong, ini banyak banget tanda tanda nih Bapak Ibu. Apa tadi pertanyaan lagi dong? Jika dilihat dari sudut pandang padahal ada contekan, ini pura-pura Bapak biar seru dikit. Bagaimana sih tipsnya membangun kehidupan iman dalam pandangan faith at home? Kalau dalam buku ini dia akan bilang gini. Kalau untuk ini untuk orang tua dan anak kali ya. Dari sisi orang tua dan anak, dan sebenarnya dari gereja sih akhirnya ada banyak saran dia bilang, dan buat aku buku ini baik sekali sih kalau Bapak Ibu mau baca boleh gitu ya. Dia bilang bahwa poinnya satu, bagi orang tua jadilah teladan. Gimana caranya supaya bisa punya teladan? Tadi kembali dia bilang kamu sama Tuhannya harus benar, kamu sama Tuhannya harus dekat, kamu sama Tuhan tuh harus jalan setiap hari. Dia bilang di situ mana ya, ada satu hal yang dia bilang di situ, iman bukan sesuatu yang mereka lakukan di gereja atau sesuatu yang pakar lakukan. Bukan sesuatu yang pendeta lakukan buat kamu dan iman kamu bisa bertumbuh gitu ya. Iman Kristen adalah tentang hidup dalam hubungan dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kalau ditanya gimana sih cara menumbuhkan iman, ya jalani bareng Tuhan. Gimana caranya? Minta gitu ya. Alkitab banyak ayat kita bilang ya minta sama Tuhan gitu. Selama mintanya itu bukan minta yang aneh-aneh gitu ya. Tuhan tahu kok, Tuhan tuh harus kasih seperti apa, dan minta lah. Buat aku minta Tuhan, aku pengen jalan bareng Tuhan gitu. Iman itu proses sih akhirnya. Kamu percaya kan, tapi kamu bukan dalam rasio kamu percaya, ada dalam pengalaman juga sih. Jadi rasio dan pengalaman itu berjalan bersama-sama gitu. Jadi
buat aku di sini ngapain orang tuh mesti ngapain? Ya minta sama Tuhan gitu. Aku bukan sumber pengetahuan gitu. Aku masih kurang pengalaman dan aku mengakui itu. Maka mintalah sama Tuhan, Bapak Ibu ya, jangan minta ke saya. Saya menikah saja belum ya. Cincin aja belum ada ya. Kode ini. Oh, kode pacar aku nonton nggak ya? Gitu. Nah buat anak-anak sama juga sebenarnya ini sama sih, semua sama, baik orang tua baik anak-anak dan gereja. Buat aku gereja sini punya peran yang penting gitu. Jadi gereja rindu supaya bisa berpartisipasi, bisa kerjasama sama orang tua dalam menumbuhkan iman remaja itu ya. Contoh misalnya aku kasih contoh di sini, dia kasih, ini aku semuanya ambil contohnya dari buku ya. Dia kasih contoh misalnya nih kamu ikut retret. Anak remaja ikut retret ya. Oke, retret ya, dadah. 3 hari kemudian pulang. Dijemputlah sama orang tua. Naik mobil, cetek atau naik motor. Gitu kan. Iya kan naik motor gitu kan. Terus bagus nak retretnya. Misalnya Sil, bagus Sil retretnya. Bagus. Oh, oke. Mau makan apa? Ayam Mas Pati. Oke. Setelah itu selesai. Ada nggak perbincangan lain lagi? Biasanya jarang. Nah ini poin penting. Sebenarnya gereja di sini buku ini bilang harusnya kamu nggak stop dengan tanya bagus nggak bagus. Setelah dibilang bagus, apanya yang bagus? Kayak mana sih? Cerita dong gitu. Jadi orang tua itu makanya itu dia membangun relasi, membangun komunikasi gitu. Dan seharusnya di sini dia kasih contoh ya, gereja bisa memfasilitasi itu. Misalnya dia bilang kasih contoh ini benar juga sih. Aku pikir baik juga sih. Misalnya dia retret di hari terakhir ketika pulang ke gereja atau di tempat retret itu, orang tua sama anak ada sesi bareng, misalnya mereka diskusi bareng atau ngapain bareng, anak-anaknya cerita. Itu sebenarnya satu wadah yang baik sih dan mungkin akan coba kita lakukan. Jadi orang tua nggak cuma sekedar bagus nggak bagus. Oh itu si anak itu ikutan. Biasanya kan dia nggak ikutan, biasanya malah ngegibah ya. Bukan kegibahannya, harusnya tanyanya lebih dalam daripada itu. Nah itu sebenarnya tips-tips awal sih untuk gimana supaya bisa bangun relasi iman yang baik gitu. Jadi dibilang situ ya lakukanlah itu. Orang tua banyak banget tips-tipsnya ya. Ada nggak di rumah, di sini dia tanya, ada nggak di rumah kamu ngajak doa bareng anak kamu? Doa makan aja minimal, lakuin bareng-bareng nggak? Atau ada pernah tanya nggak di sekolah minggu ya, misalnya sekolah minggu atau misalnya pulang ke bakti remaja, sekolah minggu karena dimarahin Mem Devi kok ambil sekolah minggu. Abis khotbah remaja ditanyain nggak ngapain gitu, abis persekutuan ditanyain nggak ngapain gitu ya, kamu dapat apa gitu. Biasanya kan ngapain? Ya persekutuan khotbah, yang khotbah siapa? Bagus ya, bagus. Nah, biasanya sampainya di bagus saya, wape gitu ya, pembicaranya mantap. Karena memang perlu dari pertanyaan-pertanyaan kecil itu akhirnya menimbulkan sesuatu yang wah ternyata dalam juga ya. Gitu. Betul. Selain bertanya, dia juga sharing orang tuanya. Mama tadi tuh lah, yang khotbah Kak Jess. Kak Jess itu loh. Jadi orang tua pun bisa share. Jadi sharing ya, kita berbagi hidup. Ini bicara soal berbagi hidup. Jangan sampai di luar kita berbagi hidup, di dalam rumah kita nggak berbagi hidup. Nah itu kehidupannya jadi sendiri-sendiri kan antara remaja dan orang tua. Betul. Itu sih kurang lebih buku itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu lebih banyak, bisa lihat atau bisa mungkin minta ada di perpus gereja sih, Church Plus Home ya, punya Malcolm. Dan harusnya ini akan jadi movementnya gereja kurang lebih. GKI Sulung juga akan mulai movement ini, jadi doakan aja ya, semoga habis ini bisa banyak keluarga yang imannya semakin bertumbuh. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan udah nggak sendiri-sendiri lagi, bisa jadi satu keluarga project bareng, beberapa keluarga project bareng gitu. Cecil, ada mau wawancara orang tua sih? Aku udah tadi orang tua terus ya. Karena di sini banyak orang tua Bapak Ibu, bahkan kameramennya pun orang tua. Yang tersembunyi kan ya? Yang tersembunyi. Kita nih boleh kan selama kamera on kan kita bebas ngapa-ngapain di belakang layar kan? Iya. Itu Cecil, kamu ada ini nggak mau sharing apa nggak? Atau mungkin yang kamu dapat atau yang kamu mau pengen sampaikan ke mama papa? Hei. Salah ya? Gitu. Apa sih? Ya mungkin. Mau tisu nggak? Enggak sih Kak. Mau tisu nggak nangis. Kalau dari aku setelah dengar tadi ya gimana harus ada komunikasi, harus ada relasi antara kita dan orang tua itu
aku sendiri rindu buat memulai hal itu, karena memang selama ini kayak kita kebanyakan hidupnya tuh sendiri-sendiri gitu kan Kak. Terus bangun relasinya keluar iya, gitu ya, benar. cari cowok udah sih. Ya jadi menurutku dengan adanya podcast ini atau dengan kita nanti mendalami buku itu tadi, itu semakin membuat kita satu sama lain tuh, oh ternyata ini ya maksud dari keluarga itu seperti ini, dan yang diminta gitu kan, yang seharusnya kita lakukan itu ya sesuai dengan ajaran yang seperti ini gitu Kak. Iya, mungkin memang ini sebenarnya kalau podcast ini memang hanya men-trigger aja sih, hopefully bisa menolong semua orang tua. Jadi kayak gue bilang, doakanlah biar gereja bukan cuma sekedar podcast, bukan cuma sekedar ngomong-ngomong aja, tapi juga kita bisa mulai bikin movement ini sama-sama. Jadi minta Tuhan kalau misalnya masih awkward, masih sungkan, masih bingung, bisa tanya ke hamba-hamba Tuhan gitu ya. Gereja bisa dan terbuka gitu ya dalam hal ini untuk membantu orang tua. Jadi doakan semoga ini bisa membakar hatinya para orang tua juga ya, dan juga teman-teman semua gitu ya. Jadi kerinduan dari masing-masing mereka juga kan. Betul. Sehingga kalau tanya, sahabat terbaik kamu siapa? Mama papa aku gitu. Langsung jawab. Iya, mereka the best gitu. Jadi jadi teman gitu ya, bapak ibu ya, bukan jadi orang tua yang nyeramahin kamu harus gini, kamu harus gitu ya. Remaja, iya ini tambah sih, remaja butuh jadi sahabat gitu, bukan untuk diatur ABCD gitu. Benar gak sih ya? Benar. Oh benar ya. Karena mungkin aku juga pernah remaja kali, jadi pengennya didengerin gitu, ngobrol bareng gitu sih. Oke, demikian podcast salah, harusnya kamu. Iya dong. Oh ya. Iya. Oke, sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa tetap keep growing your faith at home. See you guys. Dadah, Tuhan berkati. Harus ada gini ya? Satu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami